selamat datang di podcast Ngosai, ngobrol serius tapi santai. Pada podcast kali ini kita akan ngebahas satu topik yang tentunya nggak asing lagi di dunia pendidikan, tapi banyak sebagian masyarakat yang belum mengenal tentang hal ini, yaitu berpikir kritis. Dan yang lebih menarik lagi, pada pembahasan kali ini kita juga akan mengkaji apa kaitannya antara bahasa dan juga berpikir kritis. Oke, di sini saya sedang bersama Nabila. Halo Nabila. Halo juga Resti, halo juga buat penonton. Bener banget apa yang dibilang Resti. Kali ini topiknya tuh seru banget karena kita ngebahas berpikir kritis. Dan ternyata berpikir kritis itu bukan cuma soal logika, tapi kita mengkaji kemampuan berbahasa kita dan memahami soal dunia. Oke, menarik banget ya Bil. Sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut nih, apa sih yang dimaksud dengan berpikir kritis? Nah, berpikir kritis itu ya kalau dijelasin secara singkat, itu tuh kemampuan berbahasa secara logis yang dimana kita kalau nerima informasi atau apapun itu enggak kita telan mentah-mentah, tapi kita cari tahu dulu. Jadi orang yang berpikir kritis itu nggak gampang percaya teman-teman. Jadi dia bakal nanya dulu apa alasannya, buktinya apa, terus masuk akal atau enggak. Nah, jadi kemampuan berpikir kritis ini tuh penting banget Res di zaman sekarang, karena kita tuh dapat informasi dari mana aja dan belum tentu semuanya itu benar. Oke, berarti berpikir kritis itu secara lebih terperincinya itu bukan tentang menelan mentah-mentah ya, dan juga bukan tentang seseorang yang pintar bicara, tetapi berpikir kritis itu bagaimana tentang kita berpikir secara sistematis ya Bill. Oke, dari tadi juga nih saya penasaran, berpikir kritis ini dikenal sejak kapan sih Bill? Nah, berpikir kritis ini tuh dikenal dari zaman Yunani kuno. Nah, Socrates itu tokoh pertama yang ngenalin cara berpikir kritis secara terus-menerus. Nah, metodenya juga dikenal Socrates questioning. Dan kita di Indonesia itu punya Ki Hajar Dewantara yang nekenin buat siswa itu berpikir kritis tapi tetap dalam bimbingan moral dan nilai budaya. Oke, berarti berpikir kritis ini secara keseluruhan bukan sepenuhnya dari dunia barat ya, Bil? Iya, benar banget. Nah, jadi tuh Ki Hajar Dewantara itu nekenin namanya Tutwuri Handayani, yang dimana siswa itu tuh dikasih ruang kebebasan Res untuk berpikir kritis, tapi tetap dalam bimbingan guru, pengawasan guru gitu. Jadi pendidikan ini tuh juga sangat bagus lah untuk di pendidikan sekarang. Oh, berarti Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan tentang Tutwuri Handayani, kebebasan berpikir, tetapi dalam praktiknya seorang guru harus mengawasi berpikir tersebut. Iya. Dari tadi kan kamu itu nyinggung tentang bahasa. Sebenarnya apa sih kaitan antara bahasa dan juga berpikir kritis? Nah, hubungan bahasa dan berpikir kritis ini tuh erat banget, karena bahasa kan alat kita untuk berbicara ya. Nah, lewat bahasa kita bisa nyusun ide, kita bisa nyusun teks, kita bisa nyari kita bisa nyusun argumentasi, kita bisa nyari informasi juga. Terus katanya yang saya tahu juga, kalau kemampuan berbahasanya itu kurang, nah otomatis kemampuan berpikir kritisnya juga kurang. Jadi misalnya kita baca teks opini nih, nah selain kita harus memahami bacaannya, isinya, kita juga berpikir apa sih yang kita dapat dari sana, dan apa aja sih pendapat mereka atau informasi mereka yang bisa kita cerna dulu dan kita cari tahu kebenarannya gitu. Oke, berarti dapat diambil secara garis besar, semakin seseorang mengerti atau memahami bahasa, maka semakin tajam pula dalam pemikirannya. Iya, benar banget. Oke, setelah tadi membahas tentang kaitan bahasa dan juga berpikir kritis,
Coba kita beralih ke pendidikan. Bagaimana sih pendidikan mengajarkan berpikir kritis? Nah, eh, untuk di dalam pendidikan modern yang sekarang gitu ya, nah pas banget juga karena ada kurikulum merdeka yang ini tuh ternyata jadi salah satu kompetensi utama. Dan dari kurikulum merdeka kita juga apa ya, pembelajarannya itu bukan lewat hafalan tapi lewat pembelajaran yang apa ya, yang aktif lah. Jadi siswa itu kita ajak buat diskusi atau misalnya analisis teks, mungkin juga apa ya, bikin-bikin kayak ngelakuin suatu riset gitu. Oh, berarti dalam pembelajaran sekarang secara keseluruhan itu sistemnya mandiri ya, tidak sepenuhnya diajarkan oleh guru. Iya, benar banget. Nah, Bill, dari tadi kan kita itu ngebahas tentang berpikir kritis secara konsep ya. Bagaimana jika kita sekarang kaitkan nih dengan suatu fenomena nyata yang terjadi di Kampung Naga yang letaknya itu di Tasikmalaya. Jika kita mendengar nih kata Kampung Naga, kalau saya pribadi nih ngedengarnya itu pasti tersirat di pikiran itu kampung yang sederhana, jauh dari kata teknologi. Kalau menurut kamu apa? Kalau menurut aku sih untuk suasana kampungnya ya itu adem, ayem. Nah, orang-orangnya juga katanya sopan gitu. Nah, ternyata nih Bill, di balik kenyataan tersebut ada hal yang ternyata bisa kita jadikan pokok bahasan nih dalam pembahasan kali ini, yaitu berpikir kritis, di mana bahasa yang digunakan di Kampung Naga itu bukan berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga digunakan sebagai alat yang menunjukkan nilai, norma, dan juga keadaan sosial di Kampung Naga tersebut. Yang mana bahasa yang digunakan di Kampung Naga tersebut merupakan bahasa Sunda, tetapi dengan ragam khas yang lebih sopan, santun, ramah, dan juga penuh dengan makna. Nah, iya benar banget, Res. Jadi penggunaan bahasa di Kampung Naga itu tuh bukan cuma buat sekedar ngomong aja gitu, tapi ada isinya. Isinya itu mereka bawa nilai etika sama moral. Nah, contohnya bisa kita lihat dari cara mereka nyapa orang tua atau ngobrol sama antar sesama warga gitu, atau bahkan tamu dari luar. Nah, jadi mereka itu tuh udah semua mereka bawa dari norma adat yang udah mereka jaga gitu. Nah, di sini nih Bill, letak pentingnya kita berpikir kritis terhadap perbedaan tersebut, di mana kita itu enggak menelan mentah-mentah gitu menelan mentah-mentah dari perbedaan bahasa tersebut. Yang mana kita itu harus menulik nih apa makna di balik kata-kata tersebut, bagaimana bahasa tersebut dapat membentuk perilaku yang ada di sana, dan juga apakah bahasa tersebut masih relevan digunakan pada zaman yang tentunya sangat praktis dan juga sangat canggih ini. Nah, bener banget. Nah, kalau kita lihat keadaan di Kampung Naga ya, itu masyarakatnya yang walaupun sederhana, mereka itu tuh punya sistem komunikasi yang bagus gitu. Bahasa itu tuh mereka jadiin apa ya, bisa buat keharmonisan sosial. Jadi di sana tuh nggak ada kata-kata kasar, apalagi adu argumen. Jadi tuh mereka nyampein semuanya itu secara halus lah, tapi tetap tegas. Nah, itu tuh mereka nunjukin kalau bahasa itu bisa jadi alat kontrol sosial. Berarti di sana itu nggak ada ya kaitannya kayak demo, kayak apapun itu ya Bill. Nah, jika dikaitkan dengan realitas sekarang nih teman-teman ya Bill, bandingkan saja dengan kehidupan kota, yang mana orang-orang kota itu rata-rata orangnya itu lebih individualis. Jadi kalau berbicara itu nggak memerhatikan perasaan orang lain. Nah, dari Kampung Naga ini kita bisa ambil pelajaran bahwa berpikir kritis dalam berbahasa ini bukan hanya sekedar berbicara, tetapi juga bagaimana kita berkomunikasi dengan penuh nilai moral, etika, dan juga sopan santun. Nah, bener banget, Res. Jadi berpikir kritis ini tuh sama aja kita mempertanyakan bagaimana modernisasi ini memengaruhi bahasa,
Uh, jadi di Kampung Naga juga kita ngelihat apakah generasi mudanya itu masih menggunakan bahasa Sunda atau udah mulai terpengaruh dengan bahasa gaul dan digital yang sekarang udah banyak orang dipakai ya, orang memakai itu. Terus juga itu tuh penting karena bahasa itu identitas ya, Res. Betul. Terus juga kalau bahasanya hilang di sana, nah jadi dikit demi sedikit juga budaya di sana tuh juga luntur. Betul banget, Bill. Jadi rata-rata ya orang sana itu tetap pada pendirian mereka sendiri, yaitu mempertahankan bahasa yang dimilikinya. Dan selain daripada bahasa nih, ada fakta yang menarik. Seperti ada 7 rumah. Kalau dalam bahasa Sunda itu 7 suhunan. Terus ada juga kalau misalnya menumbuk padi, mereka itu nggak menggunakan mesin giling padi, tetapi mereka itu masih tetap ditumbuk, Bill. Iya, benar banget, Res. Jadi ya mungkin kita belum tahu juga ya, dari mereka tuh semuanya masih menjaga kebahasaan mereka atau budaya mereka. Ya walaupun mungkin ada yang sudah terpengaruh, tapi tetap mereka jaga gitu karena sudah terbiasa. Betul banget, Bill. Nah, gak kerasa nih, Bill, ternyata pembahasan kita dari awal nih sudah selesai. Yang pada intinya berpikir kritis itu bukan hanya menelan suatu fakta atau fenomena dengan mentah-mentah, tetapi kita itu mempelajari apa, bagaimana, dan juga kenapa. Benar banget. Sekian ya teman-teman podcast hari ini. Semoga materi yang tadi, pembahasan yang tadi itu bisa bermanfaat khususnya bagi kita nih yang sedang belajar dalam pembelajaran bahasa. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you for watching. Tempest